kesukaan dari Fantastic Place. Bukan Fantastic Place, Fanatic Place. Fanatic Place ini merupakan sebuah bukti bahwa di Kabupaten Kuningan itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Bahwa masyarakatnya itu sekarang, apalagi anak-anak mudanya, sudah mampu mengeluarkan kemampuan dan potensi dirinya. Kita bisa lihat banyak sekarang pengusaha-pengusaha muda. Saya sudah ketemu banyak dengan para asosiasi dan juga komunitas-komunitas pengusaha muda yang mereka berkomitmen untuk bisa memajukan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Jadi sebetulnya mencari investasi dan segala macamnya nggak perlu kita jauh-jauh datang ke kota lain dan lain sebagainya, nggak perlu sebetulnya. Memberikan ruang kepada potensi pemuda untuk bisa memberikan kontribusinya saja menurut saya sudah sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa katanya Kabupaten Kuningan harus memiliki industri besar seperti pabrik dan sebagainya untuk bisa merekrut tenaga kerja. Tapi saya punya pemikiran bahwa dengan tercatatnya kemarin kita mengeluarkan aplikasi si Badu Mirakyat. Nah, di situ sudah ada kira-kira 34.000 UKM yang terdaftar di pemerintah Kabupaten Kuningan. Bayangkan kalau satu UKM dikali 5 saja perekrutan tenaga kerjanya. Itu sudah berapa ribu tenaga kerja yang terakomodir. Jadi sebetulnya mudah-mudahan dengan munculnya para UKM baru ini bisa juga memberikan sebuah solusi terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu pemerintah ya harus bisa terus menjamin keberlangsungan para UKM-nya, gitu kan. Nah sekarang kalau satu pabrik dibuka sekitar membuka 2.000 tenaga kerja. Nah sedangkan dari 34.000 dikali 5 saja sudah melebihi dari 2.000 tenaga kerja yang akan terekrut. Dengan begitu Kabupaten Kuningan bisa mempertahankan sebagai kabupaten konservasi, kabupaten yang sangat cinta lingkungannya, kabupaten yang terus menjaga keasrian lingkungannya dengan mengedepankan potensi-potensi lokalnya. Dan salah satunya yang sedang kita lakukan ini adalah yang saat ini kita datangi, berupa buka kedai kopi dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah menitipkan bahwa pemilik kedai kopi di Kabupaten Kuningan, khususnya anak-anak muda, wajib hukumnya mendapatkan atau juga membeli kopinya asli dari petani kopi di Kabupaten Kuningan. Karena kopi di Kabupaten Kuningan itu ada banyak. Di wilayah utara ada, di wilayah timur ada, di wilayah selatan ada. Nah ini juga harus kita sama-sama jaga keberlangsungannya. Karena saat ini petani kopi juga sedikit bermasalah dengan yang namanya penjualan. Jangan sampai nanti kita petani kopi menjual ke para agen-agen yang nantinya harganya itu tidak mutlak besar. Nah, kalau sekarang kita sebagai pemilik kedai kopi langsung membeli ke petaninya, pasti harganya pasti akan jauh lebih bagus. Jadi jangan sampai para pemilik kedai kopi bilang ini kopi Kuningan padahal ngambilnya dari luar. Nah ini juga akan meningkatkan kemandirian masyarakat Kabupaten Kuningan. Insya Allah dengan apa yang kita sedang lakukan saat ini, beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah saya mulai memperhatikan para UKM. Ya mudah-mudahan kalau program ini bisa terus berjalan dan pemerintah bisa mendukung program ini, insya Allah apa yang kita hadapi saat ini tentang kemiskinan dan lapangan pekerjaan bisa diselesaikan. Pak, melihat konsep ini kan aneh ya Pak? Unik banget. Rumah ya. Saya sudah menitipkan juga bahwa pengusaha-pengusaha di Kabupaten Kuningan, khususnya pengusaha muda itu harus punya ciri khas. Kalau kita punya ciri khas, insya Allah pasti akan menjadi pembeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan jangan sensitif dengan yang namanya persaingan. Kalau namanya berusaha, menjadi pengusaha, adanya pesaing itu justru meningkatkan motivasi kita untuk bisa terus menjadi lebih baik lagi. Jadi Kabupaten Kuningan jangan hanya sekedar wayahna gitu ya, jangan sekedar ya sudah bersyukur dengan kondisi yang ada, jangan. Justru kita harus bisa merasa tertantang untuk bisa meneruskan dan juga meningkatkan kualitas kita sebagai pengusaha. Jangan sensitif dengan adanya persaingan. Dengan begitu kita akan terus mengaktualisasi apa saja yang harus kita lakukan di tempat kita supaya kita bisa menang di persaingan perekonomian. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Saya juga minta tolong ke teman-teman nih dari media untuk bisa terus memberitakan
tentang potensi-potensi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kuningan. Dengan adanya potensi pemuda yang seperti ini, pemberitaannya luar biasa. Saya yakin akan ada orang-orang yang berminat datang ke Kuningan untuk setidaknya mencoba keunggulan-keunggulan dan juga tempat yang sangat baik ini. Nah, ini juga merupakan sebuah konsep yang menurut saya konsep yang sifatnya ramah dan juga sifatnya seperti di rumah sendiri, feels like home lah ngopi di sini. Insya Allah kita bisa menikmati, dan di sini juga temanya tadi bukan hanya tempat untuk ngopi, tapi untuk bisa berdiskusi. Di atas tempatnya bisa dipakai untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol, ngawangkong, ngobrol segala macam, nongkrong-nongkrong buat anak muda silahkan. Yang penting tidak pakai narkoba, yang penting tidak, katanya kalau pacaran boleh, yang penting jangan bawa selingkuhannya, katanya gitu. Pak, ini kan churros. Sendiri seperti apa? Ya mau nggak mau ya, kalau menurut saya yang namanya perkembangan zaman, yang namanya kemajuan zaman itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dilawan. Yang namanya kita bergerak ke arah yang lebih baik, lebih maju itu digitalisasi dan sebagainya tidak bisa dilawan, justru harus diikuti. Jadi ada sistem, ada peribahasa yang mengatakan kalau tidak bisa mengalahkan, lebih baik ikut gabung ke dalam situ. Maksud saya adalah marilah kita sama-sama membuka diri. Kabupaten Kuningan harus sudah mulai membuka diri untuk yang namanya daya bersaing dan juga daya jual, daya beli. Orang Kuningan itu pada banyak duitnya, saya jamin. Justru karena di Kuningan nggak ada apa-apa, kita jadi tabungannya banyak. Gitu. Orang Kuningan itu saya yakin banyak uangnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah nggak ada yang bisa dibeli. Gitu kan? Nggak ada tempat yang seperti apa, nggak ada tempat yang bisa menjual apa, segala macam. Akhirnya kita belinya keluar lagi, jadinya keluar lagi. Kalau orang Kuningan belanja yang di Cirebon itu merupakan gengsi. Wah, belinya di Cirebon. Padahal di Kuningan harus dibikin ada yang seperti itu supaya kita uangnya itu bisa dilarikan ke potensi lokal kita. Nah, untuk warung kopi dan segala macamnya itu segmentasi. Warung kopi, warung-warung di yang lain-lain itu segmentasi. Nggak perlu khawatir akan tergerus. Karena warung kopi dan lain sebagainya juga tempatnya juga mereka pasti akan menyesuaikan. Nah, kalau tempat-tempat kopi yang seperti di sini, kedai kopi dan sebagainya kan ada segmentasinya. Anak-anak muda mau nongkrong dan sebagainya. Kalau tempat-tempat Indomie, kopi itu sudah ada di hati masyarakat, tidak akan mungkin tergerus, saya jamin. Jangan khawatir. Yang penting kita harus bisa membuka dan jangan sensitif dengan adanya persaingan. Insya Allah semuanya bisa jalan dengan bersama-sama.